Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman dengan NPM 0322010117. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah teori bilangan, di mana materinya tentang teorema sisa Cina. Teman-teman jangan lupa simak baik-baik videonya ya. Jadi, teorema sisa Cina adalah salah satu teorema penting dalam teori bilangan yang digunakan untuk mencari sistem kongruensi simultan. Jadi, teorema ini menyatakan bahwa jika modulus-modulus pada sistem kongruensi relatif prima berpasangan, maka sistem tersebut memiliki solusi unik dalam satu periode modulus hasil kali semua modulus. Jadi pernyataan teorema sisa Cina. Jadi diberikan sistem kongruensi X sama dengan A1 sama modulo M1, X sama dengan A2 modulo M2, X sama dengan A modulo M, dengan M1, M2, dan MX adalah bilangan bulat positif, di mana FPB M1 dan MI sama dengan 1 untuk semua I sama dengan J relatif prima berpasangan. Maka sistem tersebut memiliki solusi unik kali dalam modulus M, di mana M sama dengan M1 dikali M2 dikali MX. Solusi dapat dicari dengan metode konstruktif yang melibatkan invers modulo. Jadi langkah-langkah penyelesaian teorema sisa Cina: yang pertama, tentukan nilai modulus total. Hitung M sama dengan M1 dikali M2 dikali dikali sampai dikali MX. Kemudian hitung nilai MI untuk setiap modulus. Untuk setiap I, hitung MI sama dengan M per MJ, yaitu hasil bagi modulus total dengan modulus individu. Yang ketiga, cari invers modulo. Temukan I sehingga MI sama dengan YI sama dengan 1 modulo M menggunakan algoritma Euclid atau metode invers modulo. Yang keempat, gabungkan solusi. Solusi umum diberikan oleh X sama dengan I dalam kurung AI dikali MI dikali YI modulo M, di mana penjumlahan dilakukan untuk semua kongruensi I sama dengan 1,2 K. Yang kelima lah reduksi modulus. Jika X lebih besar dari M, kurangi X hingga berada dalam rentang 0 dalam rentang X lebih kecil sama dengan 0 dan lebih kecil M, dengan cara mengambil sisa pembagian X modulo M. Kita masuk di contoh soal, di mana contoh 1, selesaikan sistem kongruensi X kongruen 2 modulo 3, X kongruen 3 modulo 5, X kongruen 2 modulo 7. Langkah 1 itu tentukan modulus total. Jadi M sama dengan 3 dikali 5 dikali 7 sama dengan 105. Kemudian langkah 2 itu kita hitung nilai MI, MJ. Jadi M1 sama dengan M per 3 sama dengan 105 per 3 sama hasilnya 35. Kemudian M2 sama dengan M per 5 sama dengan 105 dibagi 5 hasilnya 21. Kemudian M3 sama dengan M per 7 sama dengan 105 per 7 sama dengan 15. Jadi langkah ketiga, cari invers modulo. Untuk M1 sama dengan 35 modulo 3, cari Y, sehingga 35 dikali Y1 sama dengan 1 modulo 3. 35 sama dengan modulo 2, 35 kongruen 2 modulo 3, maka inversnya Y1 sama dengan 2, karena 2X 2 kongruen 1 modulo 3. Kemudian untuk M2 sama dengan 21 modulo 5, cari Y2 sehingga 21 kali
Y2 sama kongruen 1 modulo 5. Y1 kongruen 1 modulo 5, maka Y2 sama dengan 1. Lanjut untuk M3 sama dengan 15, modulo 7, cari Y3 sehingga 15 kali Y3 kongruen 1 modulo 7. 15 kongruen 1 modulo 7, maka Y3 sama dengan 1. Langkah 4, gabungkan solusi X kongruen J kali Y modulo M. X sama dengan 2 dikali 35 kali 2, ditambah 3 dikali 21 dikali 1, tambah 2 dikali 15 dikali 1, modulo 105. Jadi X kongruen 140 ditambah 63 ditambah 30 modulo 105. X sama dengan X kongruen 233 modulo 105. X kongruen 23 modulo 105. Jadi solusinya adalah X sama dengan 23 modulo 105. Oke, sampai di sini penjelasan yang dapat saya berikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup dan kata billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.